Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di sini Polit, podcast yang solid. Solid. Bersama saya di sini Aisyah dan Hermawan sebagai host dalam podcast kali ini ataupun dalam acara kali ini. Kemudian kali ini dalam kesempatan kali ini saya akan coba memperkenalkan satu-satu siapa saja sih yang akan berperan dalam podcast kali ini. Yang pertama ada Reda Tambul sebagai pakar agama. Kemudian adalah Fakih sebagai pakar ekonomi. Kemudian adalah Zarus Rauda sebagai pakar politik, dan juga Faris Fawas Fahar sebagai pakar kesehatan. Nah, dalam podcast kali ini, saya ataupun kita mengambil tema dalam kemampuan menyaring informasi pada menanggapi persoalan pemberangkatan haji yang dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap pandemi COVID-19. Jadi, dalam garis besarnya saja, nasib dari Arab News terutama pada Kompas TV, pada tanggal 23 Mei 2021, menurut Otoritas Kesehatan Masyarakat Saudi, negara-negara tersebut dianggap telah mampu menunjukkan stabilitas dalam menahan penyebaran COVID-19. Dan kemudian, pemerintah melalui Kementerian Agama ataupun Kemenak, RI menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah Masehi dibatalkan. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Yakut Khalil Qonas, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada hari Kamis, tepatnya pertanggal 3 bulan 6 2021. Nah, di tengah berita pembatalan pelaksanaan ibadah haji, ada beberapa hoax yang beredar di media maupun di sosial media. Dan juga ada juga beberapa alasan-alasan mengapa haji tahun ini dibatalkan sepenuhnya oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi yang pertama ada tentang faktor kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi COVID-19. Yang kemudian adalah karena kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman untuk membahas dalam persiapan penyelenggaraan haji. Dan juga Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, pemerintah Indonesia membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan layanan jemaah haji. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada beberapa pakar-pakar yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Oke, jadi yang pertama, khususnya untuk pakar ekonomi, yaitu sebagai Fakih Divanova, pertanyaan seperti ini. Bagaimana pendapat Anda dengan beredar info atau hoax yang menyatakan bahwa uang yang dipersiapkan untuk haji malah disalahgunakan dan dijadikan hutang dan tidak dikembalikan kepada setiap jemaah haji? Bagaimana menurut Anda? Oke, yang pertama emang itu benar-benar hoax ya, karena ini dari ketuanya Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau kita sebut BPKH, yaitu diketuai oleh Anggito. Anggito itu berkata dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang selalu menanya bagaimana dana haji yang para haji jamaah ini gagal berangkat ke ini ya, naik haji ya. Dia mengatakan ada beberapa haji yang sudah bayar tapi gagal berangkat itu. Anggito itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan bagaimana dengan dana haji yang sudah disetor jamaah pada tahun ini. Ya, dia mengatakan kalau dana haji ini yang sudah disetor jamaah ini sudah mencapai sekitar 150 triliun per Mei 2021 ini. Dan ia memastikan keseluruhan dana itu tetap aman, baik yang ada di instrumen investasi maupun yang ditetapkan di perbankan. Di perbankan, dana jamaah haji ini ditempatkan di tempat bank syariah dan dapat jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau disingkat LPS. Jadi terlindungi dari gagal bayar. Jadi ada juga kalau yang tahun ini gagal berangkat, dana itu bisa juga diambil kembali oleh pemiliknya dan tetap aman gitu uangnya. Jadi kepala LPS Purbaya Yudi Sadewa ikut juga memastikan soal keamanan dan dana jemaah haji ini bakal dijamin aman dan tetap terjaga. Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih atas informasinya dan juga tanggapannya. Jadi ternyata semua itu memang benar-benar hoax ya, tentang beredarnya kabar-kabar bahwa uang haji tidak dibalikan kepada semestinya. Oke, kemudian kita lanjutkan saja kepada pakar agama, ya.
ini adalah tanggapannya. Maksud saya ini adalah pertanyaannya. Menurut Anda sebagai seorang pakar agama, apakah pembatalan haji merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dan apa Anda setuju dengan keberlangsungan haji di tahun mendatang yang padahal kondisi tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan keberangkatan haji pada tahun esok ataupun tahun ini juga? Ya, kalau begitu sih kalau menurut saya bergantung sama kondisi untuk masing-masing negara ya. Karena kan walaupun kalau misalnya di sana tempat Saudi Arabia itu stabil, kita kan belum bisa mengatakan hal yang sama ke negara-negara yang mendatangi negara tersebut. Karena kan itu kan hasilnya itu kan global ya. Jadi sumber-sumber orang yang datang ke situ kan nggak sama. Dan kenapa saya bilang begitu? Saya akan bilang apa sih alasan Saudi Arabia itu atau pemerintah itu membatalkan atau menunda haji kita ini? Kalau menurut saya sih kan tujuan utamanya itu ya untuk kesehatan masyarakat, ya kan? Nah, kita itu kan ingin untuk mengurangi resiko dan pokoknya memastikan kalau rakyat-rakyat pada kondisi, apalagi kondisi yang seperti ini ya yang terbaik lah untuk menghadapi kondisi seperti ini. Kenapa saya bilang begitu ya? Untuk haji kan kita harus mengikuti rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Sekarang syarat wajib haji itu apa aja sih? Kan ada 5 ya. Ada Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Nah, di nomor 5 ini, yaitu mampu, ini sebenarnya bisa dibalikan lagi menjadi 6. 6 itu bisa jadi memiliki biaya, memiliki kendaraan, aman, khusus, sehat, dan memiliki pengetahuan tentang haji. Nah, kalau menurut saya sih ini, saya setuju banget sama untuk membatasi kayak gini, karena bukan hanya untuk kesehatan, tapi kalau misalnya kita nggak mencoba untuk memastikan kalau hal ini aman, kita secara langsung itu sebenarnya melanggar salah satu dari syarat wajib haji, yaitu aman dan sehat. Kalau misalnya kita nggak menunda kayak gini, kita malah meningkatkan resiko dan bahaya untuk berkumpulan pada kondisi saat ini. Makanya sih kalau menurut saya sih ya tergantung kondisinya. Kalau misalnya emang dunia itu udah mulai beradaptasi dan mulai membaik dari pandemi ini, saya baru bilang akan boleh dibuka lah. Jadi kalau menurut saya tergantung kondisinya sih. Sekian. Oke, tanggapan yang cukup baik juga yang diberikan. Kita juga tahu bahwa kondisi sekarang tidak memungkinkan bagi orang-orang untuk keluar rumah atau bahkan keluar untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun esok ataupun tahun ini juga. Bisa kita lihat bahwa banyak sekali peningkatan COVID yang dilakukan atau yang terjadi karena pelaksanaan suatu hal yang wajib dilakukan. Oke, kemudian setelah ini saya akan coba memberikan sebuah pertanyaan yang akan diberikan kepada pakar kesehatan. Dan isi pertanyaan itu adalah, apakah protokol kesehatan saja masih tidak cukup bagi para pemerintah Arab Saudi pada pelaksanaan haji sehingga mengharuskan mereka untuk tidak menyelenggarakan haji pada tahun ini? Sebenarnya cukup karena haji tahun ini diselenggarakan di Arab Saudi sana. Tapi hanya jemaah-jemaah yang dari Arab Saudi yang bisa melaksanakannya. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini itu akan memperluas penyebaran virusnya kalau dari negara lain seperti itu. Sebenarnya ada beberapa WNI yang melakukan haji di sana, yang tinggal di sana. Jumlahnya ada 320. Haji dibatalkan itu karena keputusan Menteri Agama yang membatalkan itu Menteri Agama karena Indonesia sedang darurat COVID-19 dan misalkan diberangkatkan itu akan membahayakan jemaah-jemaah Indonesia karena banyak juga yang belum divaksin. Jadi ya itu alasannya haji dibatalkan untuk jemaah Indonesia. Oh, jadi memang sudah sudah dilaksanakan di Arab Saudi, tetapi memang tidak mempersilahkan para WNI dalam cukup kota yang biasanya dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan keberangkatan haji seperti itu. Ya, betul. Oke, jadi sebuah tanggapan yang cukup baik. Kemudian akan kita lanjut kepada pakar politik. Dan ini merupakan pertanyaan. Bagaimana peranan bidang politik dalam menyikapi dan memberikan asumsi terhadap pembatalan keberangkatan jemaah haji yang padahal sebelumnya
sudah dikonfirmasi dalam kota dan dikonfirmasi tentang pelaksanaannya per tahun ini? Ya, jadi bidang politik itu memiliki peranan yang penting terhadap pemberangkatan haji. Walaupun sudah diberitahu sebelumnya bahwa pemberangkatan haji tahun ini akan dilaksanakan, namun ada terjadi perubahan rencana, yaitu setiap tahun ranah politik, pakar-pakar politik sering melakukan perdiskusian antar negara untuk membahas dan juga menandatangani kesepakatan antar negara tersebut. Namun pada tahun ini Arab Saudi belum juga mengundang negara Indonesia dan negara-negara lain. Nah, maka dari itu tahun ini terjadi pembatalan haji. Nah, yang sudah disebutkan oleh banyak Kementerian Agama dan juga direktur haji, pemberangkatan haji digeser ke tahun 2020. Namun mereka lebih memprioritaskan yang daftar lebih awal. Nah, sebenarnya bukan hanya Indonesia saja yang tidak dibolehkan untuk melakukan ibadah haji, namun negara-negara lain. Nah, terjadi rumor yang salah, yaitu ada 11 negara yang diperbolehkan melaksanakan ibadah haji, yaitu tidak benar. Dikarenakan 11 negara tersebut hanya diperbolehkan untuk ke Arab Saudi, bukan untuk melakukan ibadah haji. Oke, terima kasih. Tanggapan yang cukup baik. Jadi kesimpulan dari podcast kali ini ataupun dalam pertemuan kali ini, bahwa bagaimana kita melaksanakan haji ataupun bagaimana cara mereka, para pihak panitia pelaksanaan haji yang ada di dalam Arab Saudi sana, melaksanakan haji karena atau dilaksanakan melihat dengan kondisi-kondisi yang telah dilakukan ataupun yang telah berlangsung. Jika kondisi tidak memungkinkan, jadi mudah saja kita perkirakan kalau misalnya haji tidak akan dilakukan, dan mungkin saja juga tahun depan haji juga tidak dilaksanakan karena kondisinya semakin parah. Terlebih lagi kasus-kasus pada Eropa sana dan juga pada timur sana yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu, dan juga kami semua berharap sebagai salah satu orang yang masih percaya akan adanya keajaiban, dan kita juga percaya kalau misalnya pandemi ini akan berakhir dalam beberapa waktu ini, ya minimal 2 tahun ataupun 3 tahun, karena pandemi merupakan salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan walaupun virusnya sudah hilang di seluruh muka bumi. Nah, jadi tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian selalu memakai masker, selalu memakai hand sanitizer, dan juga jangan lupa untuk tetap stay at home, karantina mandiri, dan juga tetap taati aturan PPKM pada hari ini ataupun hari yang akan mendatang. Jadi terima kasih atas podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ataupun bermanfaat bagi pendengar yang mendengar podcast kali ini. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.